Hai, teman-teman. Pernah nggak sih kamu dengar kata arsip? Mungkin di kantor, sekolah, atau bahkan di rumah. Nah, ternyata arsip itu punya peran besar loh, baik untuk kita secara pribadi maupun untuk lembaga seperti perusahaan atau pemerintahan. Segmen 1, apa itu arsip? Jadi, apa sih arsip itu? Coba bayangin, kamu punya kotak penyimpanan di rumah yang isinya laporan sekolah lama, kwitansi pembayaran listrik, atau foto-foto lama. Itu semua bisa dibilang arsip. Nah, secara formal, arsip adalah rekaman dari kegiatan atau peristiwa yang disimpan dalam berbagai bentuk dan media. Contohnya, bisa berupa kertas, foto, rekaman suara, bahkan dokumen digital di komputer. Arsip bukan cuma numpuk-numpuk dokumen aja, ya. Menurut undang-undang, arsip itu adalah bukti dari suatu kegiatan. Jadi, bisa dibilang, arsip adalah saksi bisu dari apa yang pernah terjadi, entah di sekolah, perusahaan, atau bahkan di negara. Segmen 2, fungsi arsip. Nah, terus, arsip ini fungsinya buat apa? Secara umum, arsip itu punya dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat informasi, misalnya, kamu lagi nyari riwayat pembayaran listrik di rumah. Arsip tagihan bulanan itu bisa jadi sumber informasi penting. Kedua, arsip adalah alat bukti. Coba bayangin kalau kamu lagi butuh bukti perjanjian kerja, arsip kontrak kerja yang rapi bakal jadi penyelamat kan? Arsip itu juga terbagi dua jenis, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah yang masih sering dipakai, kayak dokumen kerja yang harus sering diakses. Sementara itu, arsip statis adalah arsip yang sudah nggak dipakai lagi untuk kerja sehari-hari, tapi tetap punya nilai sejarah atau bukti hukum. Segmen 3, tujuan pengelolaan arsip. Kalau gitu, kenapa sih arsip harus dikelola dengan baik? Nah, tujuannya biar semua arsip tetap rapi, aman, dan mudah ditemukan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, pengelolaan arsip yang baik juga menghemat tempat penyimpanan. Coba bayangin, kalau semua dokumen ditumpuk sembarangan, pasti jadi berantakan banget, kan? Dan yang paling penting, pengelolaan arsip membantu menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif, kayak dokumen pribadi, atau laporan keuangan perusahaan. Segmen 4, manfaat arsip. Selain tujuan tadi, arsip juga punya banyak manfaat loh. Nih, ada beberapa manfaat utamanya. 1. Sebagai sumber informasi. Misalnya, kamu lagi nyari arsip surat undangan rapat penting. Dengan arsip yang rapi, tinggal buka foldernya, langsung ketemu. 2. Sebagai sumber hukum atau yuridis. Contohnya, arsip perjanjian kerja atau kontrak. Arsip ini bisa jadi bukti kalau ada masalah hukum di kemudian hari. 3. Sebagai sumber sejarah. Bayangin, surat proklamasi yang dibacakan Bung Karno itu juga arsip loh. Karena disimpan dengan baik, kita masih bisa melihat bukti sejarah tersebut sampai sekarang. 4. Sebagai sumber ilmu pengetahuan. Arsip juga bisa berupa laporan penelitian atau hasil uji coba yang disimpan untuk digunakan di masa depan. Ini penting banget buat dunia pendidikan atau riset. Segmen 5, pemusnahan arsip. Tapi, nggak semua arsip harus disimpan selamanya. Ya, ada arsip yang boleh dimusnahkan kalau sudah nggak punya nilai guna lagi. Tapi, proses pemusnahan arsip ini nggak bisa asal-asalan. Harus mengikuti jadwal retensi arsip, yaitu daftar yang menentukan berapa lama sebuah dokumen harus disimpan. Misalnya, arsip tagihan listrik di rumah mungkin cuma perlu disimpan setahun. Tapi, dokumen penting seperti sertifikat tanah, nah, itu harus disimpan selamanya. Segmen 6. Pentingnya arsip di kehidupan sehari-hari. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari arsip? Sederhananya, arsip itu adalah bagian dari kehidupan kita yang membantu kita tetap terorganisir. Bayangin kalau nggak ada arsip, perusahaan bisa kehilangan dokumen penting, sekolah bisa kesulitan mencari laporan siswa, bahkan kita sendiri bisa kebingungan cari kwitansi pembayaran kalau tiba-tiba dibutuhkan. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk mengelola arsip dengan baik, walau itu cuma untuk kebutuhan pribadi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu punya pengalaman atau tips soal mengelola arsip, tulis di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.